Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan di samping saya ini ada satu mobil baru yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu Kijang Innova Facelift. Nah, kita akan review mobil Kijang Innova Facelift ini khususnya yaitu tipe 2400G Automatic. Nah, motor seperti apa mobilnya? Kita simak videonya. Nah, sebelum saya jelasin tentang apa aja sih yang berubah di Innova Facelift yang tahun 2020 ini, saya mau jelasin tentang overview singkat tentang Kijang Innova. Kijang Innova ini bisa dikatakan sebagai generasi Kijang yang paling revolusioner. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya model Kijang atau model MPV masuk dalam proyek IMV atau Innovative Multipurpose Vehicle bersama dengan Hilux dan Fortuner. Jadi Innova ini mulai dari generasi pada yang keluar tahun 2004 itu dia sudah menggunakan basis dari pickup Hilux dan juga SUV dari Fortuner. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, Kijang Innova ini pertama kali meluncur pada tahun 2004 dengan 3 tipe, yaitu tipe E, G, dan V dengan pilihan mesin bensin 2000 cc, diesel 2500 cc, dan bensin 2700 cc. Dan setelah itu juga mobil ini juga diekspor ke berbagai negara dengan menggunakan nama Innova tanpa embel-embel Kijang. Nah, generasi ini mengalami beberapa kali facelift, yaitu pada tahun 2008, lalu pada tahun 2011, dan juga di tahun 2013. Lalu setelah itu di tahun 2015 muncul generasi kedua dari Kijang Innova yang banyak orang menyebutnya sebagai Innova Reborn. Kenapa? Karena tagline-nya adalah The Legend Reborn. Nah, masih menggunakan basis dari yang sama dari Toyota Hilux dan Fortuner. Dia memiliki desain yang jauh lebih tajam dan juga jauh lebih besar desainnya. Dan bisa kita lihat dia menggunakan mesin yang sama, mesin bensin 2000 cc serta dieselnya 2400 cc, yaitu mesin baru. Dan yang terakhir kali ini adalah facelift dari Innova Reborn yang keluar pada tahun 2020. Dan langsung saja masuk ke eksterior dari Innova Facelift di tahun 2020. Sekarang kita masuk ke eksterior dari Kijang Innova Facelift versi 2020. Nah, di samping saya ini adalah tipe G manual bermesin diesel 2400 cc. Dimana kalau lihat di sini merupakan tampang depannya adalah paling banyak perubahannya dibandingkan dengan di detailan di versi facelift ini. Nah, bisa dilihat dari sini grillnya ini masih dengan bentuk heksagonal, masih seperti versi 2015. Tetapi sekarang kalau lihat desainnya ya, itu makin kelihatan mirip dengan pickup Toyota seperti Toyota Hilux ataupun Toyota Tacoma yang makin mencerminkan kesan gagah dan ketahuan bahwa mobil ini masih dari sebuah pickup. Lalu juga untuk lampunya ini masih sama, tapi ya lampunya halogen untuk tipe G ini, sedangkan kayak tipe V di atasnya itu dia sedangkan lampu LED projector. Dan di bawah sini ini masih unik sekali ya. Kalau yang versi 2015 itu sen sama fog lamp itu ada taruh satu tempat di sini, sedangkan untuk versi 2020 ini sekarang posisi dipisah. Jadi lampu sen tetap di sini, sedangkan fog lampnya ditaruh di bawah sini. Yang kata orang sih mirip dengan mirip MPV-nya 3 berlian begitu. Dengan posisi yang cukup unik sih menurut saya. Sekarang lanjut ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian samping dari Kijang Innova Facelift versi 2020. Dan berbeda dengan bagian depannya banyak sekali perubahannya. Nah, di bagian samping ini sebaliknya. Di sini sama sekali desainnya nggak diubah sama Toyota, kecuali paling mencolok desainnya ada di bagian sini nih, bagian desain palaknya nih. Palaknya ini masih berukuran 16 inci, tapi sudah menggunakan motif dual tone dengan ban Ecopia Bridgestone ukurannya 205/65 R16. Dan untuk di bagian samping sini, dari standarnya dari tipe 2400G ini dia sudah menggunakan talang air dan juga lampu sennya, spionnya juga ada lampu sennya. Sekarang masuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Kijang Innova Facelift versi 2020. Dan seperti bagian sampingnya, di bagian belakang sini nggak ada perubahan sama sekali di bagian belakang sini ya. Dia masih menggunakan lampu model taring seperti ini, dan semua bagian dalamnya sini masih menggunakan lampu halogen. Dan di atas ini masih ada roof spoiler, ada lampu rem juga, terus juga di atasnya ada shark fin antena, belum ada rear defogger, rear wiper, terus juga sini ada emblem Innova dan juga Kijang. Dan juga di bawah sini bumper juga nggak ada perubahan, dia masih ada sensor parkir 2 titik dan juga reflektor. Saya menuju ke bagasinya, kita buka sekarang ya. Seperti ini. Nah, lumayan berat. Nah, seperti ini ruang bagasi dari Kijang Innova. Menurut saya sih masih cukup besar ya, bisa muat 2 sampai 4 tas medium lah gitu. Dan di sini juga ada
ada lampu baca, lampu di sini, sama ini kalau lihat ada kotak-kotak di situ, sebenarnya ini adalah tempat buat taruh headrest baris ketiga. Jadi di sini kan di bangku baris ketiga ini dia bisa muat 3 orang. Nah, tengah-tengah sini kan kenapa bolong nih, karena ada tempat buat headrestnya. Dan di belakang sini juga ada dongkrak. Dan untuk cara buka, cara ngelipat jok baris ketiganya, kalau mau lebih banyak bagasinya, ini seperti ini. Seperti ini. Nah, gitu. Kita lipat dulu. Nah, terus kita pantalin ke sini, lalu kita ikat. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini memang masih mempertahankan cara yang sama dari Innova generasi pertama. Ya, memang agak berat sih, nggak seperti MPV, tapi setidaknya itulah cara yang termudah agar kita bisa muat barang banyak di Kijang Innova ini. Sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari Kijang Innova Facelift, dan bisa kelihatan dari sini secara keseluruhan desain dashboardnya masih sama ya, masih sama persis dengan versi sebelumnya. Dia masih plastik keras ini, tapi memang desainnya memang untuk sebuah MPV medium seperti ini masih tergolong cukup futuristik. Dan di sini ornamen ini bukan ornamen kayu ya, yang seperti tipe V ke atasnya, tapi ini macam ornamen silver dengan ya seperti mengkerut seperti ini. Lalu ini setirnya masih sama, ada tombol audio di sebelah kiri dan ini display di sebelah kanan. Untuk panel instrumen sendiri masih sangat sederhana, masih sama seperti tipe G sebelumnya. Dia masih model yang bukan full TFT MID, masih monokrom kotak-kotak begini. Dengan ada pengaturan seperti ada temperatur, ada konsumsi bahan bakar juga. Terus misalkan kayak kecepatan rata-rata begitu. Dengan panel tachometer dan speedometer masih sederhana. Lalu, nah ini HID ini model baru nih. Kalau sebelumnya kan model HID ini kan 7 inci, tapi sekarang dia punya layar lebih besar jadi 8 inci dengan fitur-fitur yang masih tergolong cukup standar sih, seperti ada radio, USB, kemudian ada Bluetooth, ada CD juga, serta di sini juga bisa mirroring ya. Dan di sini AC-nya masih model biasa, masih model manual seperti ini, tapi dia punya arah semburnya cukup lengkap. Lalu di bawah sini juga ada indikator passenger airbag ya. Jadi memang uniknya Innova generasi ini adalah dia juga punya indikator passenger airbag. Jadi kita bisa matiin airbag penumpang kalau misalnya kita bawa bayi ada di sebelah sana gitu. Terus juga sini ada driving mode, ada eco mode dan power mode. Lalu di sini ini dia aku lupa. Ini dia lacinya ada 2, dan di bagian atas ini nih kita bisa pakai sebagai cool box di sini. Jadi cool box. Jadi kita bisa taruh minuman di sini, jadi cepat dingin ya di sini ya. Lalu sini juga ada cup holder, di sini juga ada. Lalu untuk tipe G ini dia masih belum kilas seperti tipe Venturer ya. Terus juga di sini ini joknya ada joknya model baru nih, bukan jok yang model baru tapi warnanya ya. Dimana untuk tipe G ini sekarang warnanya, kalau sebelumnya kan dia kayak merah bata, sekarang dia jadi coklat tua seperti ini dengan motif yang kotak-kotak. Dan begitu juga di door trim ya. Door trim jadi lebih lebih kelihatan lebih mewah sih dibandingkan yang sebelumnya. Dan sini transmisinya ini transmisinya ini automatic 6 speed. Ini cup holder, rem parkir, dan ini ada console box nih yang cukup lebar. Dan aku nggak tahu nih ada remote di sini, kayak gini remote-nya. Nih, gini ya. Lalu ini ada tempat taruh buat kacamata. Ini buat lampu baca, masih lampu kuning, sound versus di sini juga. Serta, nah ini kita bicara fitur safety di Kijang Innova Facelift. Untuk tipe G ini dia masih 3 airbag, belum 7 airbag seperti tipe Venturer. Tetapi yang paling istimewanya adalah ini dia, tombol di sebelah driving mode ini adalah tombol stability control. Jadi, kalau di versi sebelumnya ini dia hanya tersedia di tipe Venturer mesin diesel, sekarang vehicle stability control ini tersedia juga di tipe G. Jadi, sekarang semua tipe dari tipe G, tipe V sampai Venturer sekarang udah punya vehicle stability control. Mantap kan? Selain itu juga di paket ada Hill Start Assist, kemudian juga ABS dan EBD, serta dari tipe G juga udah dapat kamera mundur, sehingga kalau parkir belakang jadi lebih mudah. Saya menuju ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke jok baris kedua dari Kijang Innova. Dan inilah tampilan dari backside dari Kijang Innova yang sekarang udah pakai warna interior baru coklat tua dengan motif seperti ini. Serta sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest. Dan untuk lega sih menurut saya cukup ya. Headroomnya segini, sejengkal tepal begini. Apalagi legroom ya, juga pastinya lega. Dan untuk safety-nya, seatbeltnya udah dipakai, udah punya seatbelt tengah buat
penumpang tengah di bagian sini, serta dia juga isofix buat taruh jok bayi. Lalu karena ini FPV, sampai tipe terendah tipe G, dia juga udah punya double blower, meskipun pengaturannya masih manual, belum seperti digital seperti tipe V ke atasnya. Dan di depan sini ada kantong jok ada 2, serta di sini ada gantungan masing-masing yang bisa muat 4 kilo gitu. Dan di bawah sini juga ada charger buat power outlet di sini, tapi dia belum USB sih, 12 volt atau 110 volt, tapi dia belum USB. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, kita masuk ke jok baris ketiganya. Seperti ini ya cara bukanya. Nah, untuk lipatnya ini dia 60-40 sih. Seperti ini. Dan juga one pass tumble, sorry. Nah, seperti ini jok baris ketiga dari Kijang Innova facelift. Dan seperti depan samping juga depan tengah, dia udah warna joknya udah ganti dari coklat tua. Aku rebahin dulu bentar ya. Saya rebahin dulu. Kalau direbahin dia seperti ini, dia bisa direbahin jadi seperti ini juga. Dan karena jok baris keduanya juga bisa digeser, maka kita bisa dapat legroom yang cukup lega gitu. Dan nggak kalah juga, kalau double blower kan biasanya kan di tengah aja nih. Kalau Innova ini dari dulu dia juga udah dapat double blower untuk baris ketiganya, jadi penyebar AC juga lebih merata. Dan juga karena ini jok baris ketiga ini sebenarnya dia bukan cuma muat 2 orang tapi 3 orang, makanya dia dapat headrest juga seperti ini, serta ada seatbelt tengah buat penumpang tengah di baris ketiga. Dan nggak lupa juga ada cup holder di kiri dan kanan. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Ruang mesin dari Kijang Innova facelift. Dan seperti yang saya katakan dari awal, unit yang saya review ini adalah mesin diesel 2400 cc yang kodenya 2 GDFTV. Dia punya tenaga 149 PS dan torsinya 360 Nm. Dan dia juga punya pilihan mesin bensin 2000 cc 1 TRFE. Itu sebenarnya mesin lama dari tahun 2004, cuman pada versi yang kemarin itu dia sudah di-upgrade jadi dual VVT-i. Dia tenaganya jadi 136 PS dan torsinya itu 183 Nm. Nah, baik mesin diesel dan mesin bensin ini dia memiliki pilihan transmisi manual 5 speed dan juga transmisi seperti otomatis seperti unit ini 6 speed automatic. Dan perlu diingat bahwa dari awal generasi Kijang sampai sekarang dia masih mempertahankan penggerak roda belakang atau RWD, serta dia menggunakan sasis leather frame. Saya menuju ke kesimpulannya. Oke, jadi ini kesimpulan dari Kijang Innova facelift versi 2020 ini. Dan yang kita review ini adalah tipe G diesel, salah satu tipe terlaris dari Kijang Innova. Dan menurut saya sih, walaupun dengan ini salah satu tipe terendah dari Kijang Innova, tapi setidaknya dia masih memberikan value yang cukup baik. Pertama, dia punya mesin diesel yang tidak hanya canggih, tapi juga sudah terbukti tangguh. Lalu juga sekarang dia punya desain juga lebih sporty daripada versi sekarang, walaupun memang ada pro dan kontranya. Terus juga untuk fiturnya sekarang lebih dipertingkatkan juga dengan adanya kamera mundur, kemudian layar lebih besar, kemudian juga duduk di interior juga nyaman, serta yang tak kalah penting adalah vehicle stability control yang menjadi poin plusnya. Karena apa? Kalau sebelumnya kan hanya tersedia di tipe tertingginya saja, tapi kalau sekarang ini sampai tipe G ini sekarang sudah ada. Jadi value for money lebih meningkat dibandingkan versi sebelumnya. Sebelum saya akhiri video review dari Kijang Innova facelift ini, saya mengucapkan terima kasih dulu buat Nas Moko Janti yang sudah menyediakan unit Innova tipe 2400G automatic ini warna hitam. Ya, jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa untuk klik share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, serta juga nyalakan lonceng jika ingin nonton video terbaru dari channel Indra Fatan. Terima kasih sudah menonton video review ini. Saya bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!